Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Bagi setiap member Gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu Ibadah Remaja ICA setiap hari Jumat, mulai tanggal 22 April minggu depan. FNL dilaksanakan setiap Jumat pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICAYouthSBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari Minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, terima kasih saudara yang sudah bergabung bersama kami di Kebaktian Bahasa Indonesia ICA. Hari ini kami akan bersama-sama untuk merayakan Hari Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Kami mengucap syukur karena karyanya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Baiklah saudara yang perlu untuk mendapatkan info lebih banyak, saudara bisa mengunjungi Instagram kami, saudara bisa mengunjungi website kami, dan di situ saudara bisa mendapatkan info lebih banyak mengenai ICA. Tapi khususnya hari ini, di mana kita akan berbicara tentang perkataan Tuhan Yesus, di mana dia berkata, "Akulah jalan." Ini adalah bagian terakhir dari mini series yang kita sudah persiapkan khusus untuk minggu ini, yaitu yang kita ambil dari ayat di Yohanes 14 ayat yang ke-6, dikatakan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita akan juga mulai dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini mana kami akan menutup mini seri ini ya Tuhan, pada hari di mana Engkau bangkit kembali ya Tuhan dari kematian-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak berdiam, tapi Engkau bangkit ya Tuhan, keluar dari kubur itu. Bahwa Engkau berkata kepada kami bahwa Engkau adalah hidup. Dan Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mau bersama-sama Tuhan. Kami mau belajar, kami bersama-sama Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa bersama-sama Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan. Apa arti dari kehidupan yang Engkau sudah berikan kepada kami? Apa artinya ya Tuhan akan kebangkitan-Mu? Apa artinya Tuhan ketika Engkau berkata, "Akulah hidup," bagi kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang pimpin setiap kami. Saya berdoa Tuhan, sungguh-sungguh bagi setiap kami, biar Engkau yang bukakan pikiran kami, Engkau yang bukakan hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti. Karena ini adalah salah satu pesan yang paling penting ya Tuhan, dari keseluruhan firman-Mu Tuhan, dari keseluruhan apa yang kita bisa baca, apa yang kita bisa ambil dari Alkitab. Bahwa Engkau bangkit dari kematian-Mu. Bahwa Engkau tidak hanya tetap ya Tuhan di dalam kubur itu Tuhan, tetapi Engkau bangkit.
Terima kasih ya Tuhan, biar Kau sendiri berbicara Tuhan kepada setiap kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi pesanmu bagi kita semua. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Baiklah saudara, kembali seperti saya katakan, ini adalah akhir dari 3 seri yang kita sudah persiapkan, di mana kita bisa melihat kembali bahwa pertama minggu lalu khususnya kita sudah belajar sama-sama ketika Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Nah di situ kita bisa melihat bahwa tidak ada cara lain. Saya menutupnya, kalau mungkin sebagian saudara juga ingat, saya menutupnya dengan satu penekanan, satu kalimat, satu kesimpulan bahwa Tuhan Yesus tahu tidak ada cara lain selain Dia harus mati di atas kayu salib supaya keselamatan itu bisa terjadi. Dan Dia melakukannya itu bagi kita semua. Untuk menebus setiap kesalahan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan untuk itulah Dia datang ke dunia ini. Kemudian kita lanjut di hari Jumat, di mana kita juga melanjutkan dengan perkataan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Saudara, itu juga kita sampaikan kepada setiap kita bahwa bagaimana kebenaran itu hanya bisa kita temukan di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri itu adalah perwujudan dari firman Tuhan sendiri. Saudara, mungkin kita bisa bertanya juga bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah kebenaran. Dan kita juga sudah dijelaskan bagaimana bahwa Tuhan Yesus itu adalah merupakan dari penggenapan dari janji-janji yang ada di dalam perjanjian lama. Sudah begitu banyak juga penubuat-nubuat akan datangnya Mesias. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Dia adalah penggenapan janji itu. Itulah juga yang memberikan kita satu kepastian, untuk memberikan kita satu bukti bahwa kebenaran itu kita bisa temukan di dalam Tuhan Yesus. Tapi juga kita bisa bersama-sama, kita sudah melihat bagaimana kebenaran itu pada zaman sekarang khususnya. Ada begitu banyak tantangan, bagaimana kita juga harus menghidupi kebenaran itu di tengah-tengah dunia yang sudah berubah begitu banyak, yang begitu sudah dinamisnya, bahwa kebenaran itu sendiri selalu berubah, selalu didefinisikan ulang, selalu mempunyai arti yang baru. Dan kita harus, bagaimana kita harus memegang kebenaran yang kita pegang ini bersama-sama. Kebenaran yang hanya kita bisa temukan di dalam firman Tuhan. Satu-satunya yang kita pegang. Tetapi bagaimana kita harus menghadapi tentang tantangan di dunia nyata ini. Dan tantangannya itu saudara, itu adalah begitu nyata. Karena kita bisa melihat bagaimana di masyarakat kita ini. Bagaimana di sosial media. Bagaimana di pergaulan sehari-hari kita. Bahwa kebenaran-kebenaran itu sudah mempunyai satu standar yang baru, mempunyai satu arti yang baru, dan bagaimana kita terus-menerus kita harus bertahan, dan bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran yang terus-menerus berubah, sedangkan kita tetap berpegang kepada apa yang kita percaya di dalam firman Tuhan. Kita juga tahu bahwa mungkin salah satu yang kita bisa sampaikan bahwa bagaimana tujuan hidup atau kebenaran atau apapun yang mereka pegang untuk menjadi panggilan dalam hidupnya, menjadi arti hidupnya. Sebagian besar sekarang ini adalah bagaimana kekayaan, bagaimana kesuksesan, dan itu sudah mempengaruhi gaya hidup kita. Itu sudah mempengaruhi bagaimana gaya hidup kita melihat hidup kita ini sendiri. Bagaimana setiap waktu yang kita pakai adalah untuk semakin hari semakin maju. Adalah semakin hari kita berpikiran terus bahwa waktu yang kita gunakan ini adalah untuk selalu bisa menghasilkan perbaikan mungkin dalam diri kita. Ataupun menghasilkan uang tambahan, menghasilkan penghasilan tambahan. Karena memang tekanan di dalam pekerjaan itu sudah begitu luar biasa. Baru-baru ini ketika saya mendengar lagi apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Contoh yang nyata, mungkin belum sampai ke Indonesia. Tetapi kita bisa melihat di negara-negara tetangga kita, khususnya di Cina mungkin. Kita bisa melihat bahwa di sana ada budaya yang sudah begitu meracuni mungkin ya, karena itu tidak baik bagi pekerjaan.
tidak baik bagi kesehatan, di mana mereka ada budaya yang dikatakan sebagai Jiu Liu ya, 996. Karena mereka bekerja dari 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Dan akhirnya bagaimana sudah begitu banyak juga korban karena tekanan pekerjaan itu begitu besar. Ke mereka yang mau maju, mereka yang mau sukses, mereka yang berkarir dan mau supaya bisa meningkat dalam berkarirnya, mereka harus mengikuti budaya itu. Atau akhirnya mereka ketinggalan. Dan juga kita sudah mendengar begitu lama mungkin juga di Jepang. Ada budaya yang namanya karoshi. Dan di sana juga bagaimana mereka tuh bekerja begitu keras pagi sampai malam. Dan juga mungkin juga ada budaya di mana kalau pimpinan mereka belum pulang, bawahan itu tidak akan dengan begitu mereka sungkan untuk pulang. Ya saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah juga seperti demikian. Atau bahkan setiap kali jam 5 sudah waktunya pulang, ya sudah karyawan langsung pulang aja. Tapi itu yang terjadi. Dan mungkin sudah pelan-pelan terjadi juga di Indonesia. Di Korea barusan juga, ini bahkan ya minggu lalu saya barusan baca artikelnya. Di mana Korea menjadi menjadi salah satu negara dengan penduduknya yang mengalami jumlah orang yang mengalami gangguan tidur. Kembali itu karena stres yang berlebihan, kembali itu karena pekerjaan yang begitu menumpuk, karena pekerjaan tekanan yang sudah begitu besar bagi sebagian orang. Bagi kita sendiri juga mungkin bagi sebagian banyak orang. Saudara, pandemi ini juga terutama bagi seluruh dunia saya rasa ada pergeseran, mungkin ada shift di mana batasan antara pekerjaan, batasan antara tempat kerja dan juga batasan untuk tempat tinggal. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam arti kita bekerja dan apa yang kita kerjakan dalam arti kita melakukan mungkin pekerjaan rumah tangga, mungkin melakukan sesuatu di rumah, itu semakin bias, ya sudah menjadi semakin blur, sudah menjadi semakin kabur. Karena semua orang melakukan pekerjaan dari rumah. Ketika kita WFH, apapun yang kita kerjakan itu dari rumah. Dan bahkan itulah menjadi kabur antara waktu bekerja dan juga waktu mungkin beristirahat di rumah. Dan itu yang sudah terjadi, dan ini sudah memberikan begitu banyak definisi-definisi baru. Yang mempengaruhi juga gaya hidup kita, mempengaruhi apa yang kita percaya. Dan akhir-akhir ini begitu pula, mungkin yang kita sudah sering dengar, bagaimana gerakan-gerakan LGBTQ itu sudah begitu gencar. Dan bagi kita, bagi gereja juga, kita juga harus perlu dengan gencar dan dengan kuat untuk tetap kuat di dalam apa yang kita percaya. Karena gerakan-gerakan ini sudah mulai masuk di dalam sekolah-sekolah sekular, di dalam film-film sekular, di dalam televisi, serial televisi. Kita bisa melihat begitu banyaknya, kayaknya tidak ada lepas bahwa selalu ada unsur-unsur yang mereka maksudkan di sana. Dan bagaimana itu juga bisa mempengaruhi kita. Kita berbicara tentang kebenaran yang kita pegang dan apa yang menjadi tantangan kita. Untuk kita bisa tetap kuat, berdiri di atas apa yang kita percaya. Berdiri di atas keyakinan yang kita percaya dan bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini. Kemudian bagaimana akhirnya kita bisa juga punya kebebasan. Bagaimana kita seharusnya juga bisa bebas dari tekanan itu, dari rasa ketakutan itu. Kita baca di Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, firman Tuhan ketika kita diam, ketika kita hidup, ketika kita memutuskan untuk bertahan, berdiri di atas kebenaran itu, di atas firman Tuhan itu. Firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan ini yang akan membebaskan kita. Dan Tuhan sudah datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa kita, dari belenggu ketakutan. Karena Tuhan mau memberikan kita satu hidup yang baru. Tuhan mau memberikan kita satu hidup yang penuh dengan arti, yang penuh dengan tujuan. Bukan yang dipenuhi dengan kesia-siaan. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi tren di dunia ini.
Kita berusaha mengejar hal-hal yang tidak ada artinya nanti di kekekalan. Kesia-siaan belaka. Tuhan datang untuk memberikan hidup itu kepada kita. Disinilah yang akan kita bicarakan lebih pada hari ini. Di mana Tuhan Yesus berkata kepada kita, apa artinya juga nanti buat kita ketika Tuhan Yesus berkata, akulah hidup. Itu kita akan ambil dari perikop yang kita mau baca bersama-sama di Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini berbicara tentang waktu di mana Tuhan Yesus bangkit kembali. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Tapi di sini saudara, yang menjadi inti apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Apakah arti kebangkitannya bagi kita semua? Arti kebangkitan bagi saudara dan saya. Karena memang Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan iya, kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur itu. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Tapi apa artinya bagi saya? Tapi apa artinya bagi saudara? Saudara, ini waktunya bagi setiap kita untuk mengambil waktu sebentar. Khususnya saudara mengambil waktu untuk bisa melihat sedikit bagian dari masa lalu kita. Dan juga bagian dari masa depan kita. Untuk digabungkan bersama-sama di masa sekarang ini. Supaya kita bisa melihat lebih jelas apa yang sebenarnya yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi hidup saudara melalui kebangkitannya. Karena pagi hari ini saya mau mengajak semua saudara. Terlepas dari latar belakang saudara. Ataupun di mana saudara berada sekarang ini di dalam kehidupan ini. Bagi saudara yang masih muda, mungkin ini adalah waktu di mana masa-masa saudara memikirkan masa depan saudara. Saya pun ingat pada waktu saya muda. Itu adalah waktu di mana-mana yang sangat menjadi titik tolak perubahan di dalam hidup saya. Dimana ketika saya memikirkan tentang apa arti kehidupan saya ini dan apa yang harus saya lakukan di masa depan. Itu yang menjadi titik tolak perubahan di dalam hidup saya untuk saya bisa menerima Tuhan Yesus. Karena saya tahu arti yang sebenarnya yang saya bisa dapatkan di dalam hidup itu hanya saya bisa dapatkan melalui Tuhan Yesus. Ataupun bagi saudara yang parubaya. Ini berarti umur sekitar 35 sampai umur 50 tahun mungkin yang di tengah-tengah. Termasuk saya ini sekarang. Ini adalah waktu di mana kita itu berada di tengah-tengah. Di mana kita juga memikirkan tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi kita juga tetap masih harus memikirkan tentang masa depan. Dan mungkin bagi sebagian saudara, masa lalu saudara itu begitu mempengaruhi masa sekarang saudara. Dan juga itu yang akhirnya juga mempengaruhi nantinya kemana saudara akan pergi di masa depan. Ataupun itu saudara begitu memikirkan tentang masa depan saudara. Sehingga itu mempengaruhi masa sekarang. Dan juga ini akan berbicara kepada saudara yang mungkin sudah punya lanjut usia. Di mana saudara mungkin lebih banyak terpengaruh dari masa lalu saudara. Di mana saudara mungkin punya masa lalu yang begitu tidak baik mungkin, tapi itu mempengaruhi apa yang menjadi masa sekarang. Apakah saudara begitu menyesali ataupun apakah yang sudah terjadi pada waktu yang lalu. Itu juga mempengaruhi masa sekarang. Masa depan saudara mungkin sudah
tidak begitu saudara jadikan beban. Tetapi biarlah kita juga masih tetap percaya. Ada masa depan bagi setiap saudara yang mungkin sudah lanjut umurnya. Karena kita juga tidak berhenti di tempat ini aja. Karena kita percaya akan ada satu kehidupan setelah kita meninggal nantinya. Bahwa ada kekekalan nantinya setelah kita juga meninggal. Itu belum menjadi akhirnya. Tapi biarlah kita semua juga percaya. Kita mau tahu bahwa masih ada kekekalan yang menunggu kita. Dan ini yang juga menjadi apa yang kita mau bicarakan. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kehidupan kita. Itu kita akan ambil dari Roma. Roma pasal 8 ayat ke-31 sampai yang ke-37. Karena Tuhan Yesus, dosa-dosa kita sudah diampuni. Ini hal pertama yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ini hal yang pertama, arti dari kebangkitannya. Ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit supaya dosa-dosa kita diampuni. Kemudian kita dibenarkan dari segala kesalahan kita. Ayat yang ke-33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, ini bagaikan, saudara kalau bisa pikirkan, setiap kesalahan saudara sudah dihapuskan. Ataupun denda, ataupun penalti, ataupun hukuman atas setiap kesalahan kita. Itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang kemudian adalah Tuhan itu membela kita. Kita sudah lihat siapakah yang akan bisa melawan kita. Dikatakan di ayat yang 31. Lalu di ayat ke-34 juga dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia membela kita. Dia menggantikan kita, menanggung setiap hukuman bagi kita. Ini adalah arti dari kebangkitannya bagi kita. Tapi ini ketiga hal ini, ketika kita mau melihatnya secara lebih dalam lagi, itu juga berarti bahwa karena ketiga hal itu, karena kebangkitannya, kita diberikan hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Tuhan Yesus sudah hidup kembali supaya kita juga beroleh hidup. Dan bahkan lebih daripada itu, ini adalah hidup yang berkemenangan. Ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, melalui Yesus, melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan. Kita punya kemenangan atas kelemahan tubuh. Kita mempunyai kemenangan atas apa yang menjadi keinginan hati kita. Bahwa kita bisa menang daripada keinginan hati kita yang kadang hanya atas kesia-siaan belaka. Kita bisa menang atas pergumulan batin. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, mungkin kembali ini adalah berbicara tentang masa lalu kita. Ataupun apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Ataupun apa yang saudara gumulkan untuk apa yang akan terjadi pada masa depan. Saudara, Tuhan memberikan kita hidup yang berkemenangan atas itu semua. Tapi siapa yang berhak atas kehidupan ini? Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31. Mulai dari ayat ke-30 dikatakan,
memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, siapa yang berhak? Siapapun yang mau percaya bahwa Yesuslah adalah Mesias, Anak Allah. Dan ketika kita mempunyai iman itu, kita berhak memperoleh hidup yang berkemenangan di dalam namanya, di dalam kebangkitannya. Kita punya hak untuk itu bagi setiap saudara. Saudara, saya punya satu cerita, dan ini adalah satu cerita yang benar-benar terjadi. Ini adalah satu cerita akan seorang yang pergi berperang, tetapi dia pergi kepada medan peperangan tanpa memegang senjata. Karena dia punya satu keyakinan. Dia punya keyakinan bahwa dia pergi ke medan perang adalah untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengambil nyawa orang lain. Dan ini kisah ini berbicara adalah kisah dari seorang yang bernama Desmond Doss. Mungkin sebagian saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Mungkin saudara sudah begitu mengenal nama ini, saudara tahu tentang cerita ini. Tapi cerita ini begitu berkesan bagi saya. Karena ketika saya mendengar cerita ini, saya bisa melihat bagaimana satu kehidupan yang benar-benar dijalani dengan satu keyakinan yang kuat. Dan walaupun dia menghadapi begitu banyak tantangan, keyakinan yang dia pegang itu yang akan membawa dia lebih jauh. Bahkan saya bisa katakan memang ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa hidup berkemenangan. Desmond Doss adalah seorang yang tumbuh, dibesarkan dari satu keluarga yang ayahnya adalah alkoholik. Tapi dia juga dibesarkan oleh seorang ibu yang taat beribadah. Dan dia rajin ya, dari ibu yang rajin ke gereja, dan dia diajarkan tentang nilai-nilai kekristenan. Tetapi karena ayahnya itu adalah ayah yang alkoholik, Desmond Doss akhirnya memiliki satu masa lalu di mana dia mengalami trauma juga. Karena di dalam satu kejadian, ayahnya Desmond Doss yang suka mabuk dan kemudian ya karena pengaruh alkohol, dalam satu permainan kartu gitu ya, dia kemudian entah apa yang terjadi, mungkin dia kalah atau bagaimana, tapi kemudian karena dia mabuk dalam pengaruh alkohol dan dia marah, kemudian dia mengambil pistolnya dan mengancam lawan main permainan kartunya itu. Dan itu memberikan satu trauma begitu besar ya, karena itu disaksikan langsung oleh Desmond Doss yang masih kecil. Dan itu memberikan dia satu ketakutan akan senjata gitu ya, akan pistol. Dan itu juga memberikan dia satu keyakinan, dan dia tumbuh untuk tidak pernah mau memegang senjata, untuk tidak mau melukai orang lain dengan senjata gitu ya. Oh ya, memang untungnya ayahnya tidak jadi. Pada waktu itu ibunya yang menginterupsi ya. Ibunya ini yang memang menjadi pengaruh besar juga bagi Desmond Doss. Ibunya menginterupsi supaya ayahnya disadarkan dan tidak sampai menembakkan pistol itu dan melukai orang lain. Tetapi ya, hal itu membekas begitu dalam, menjadikan trauma bagi dia. Tetapi hal itu tidak melemahkan keinginannya dia untuk ikut dalam peperangan. Karena begitu dia mendengar tentang bagaimana Amerika di kejadian dari peperangan di Pearl Harbor, itu di mana begitu banyak pasukan, begitu banyak tentara Amerika yang harus kehilangan nyawanya.
Dia merasa ada panggilan yang besar di dalam hatinya bahwa dia harus pergi untuk ikut bergabung di dalam pasukan Amerika. Tetapi untuk pergi ke sana dan menolong orang banyak, menolong tentara-tentara yang terluka di sana. Dan itulah yang dia lakukan akhirnya. Dia bergabung, mengikut rekrutmen tentara di sana untuk menjadi tentara medis. Dan pada waktu itu dia menghadapi begitu banyak tantangan. Karena pada waktu pertama pun dia sudah memberikan statement bahwa dia memberikan pernyataan bahwa dia datang untuk ikut sebagai tentara medis. Dan dia tidak mau memegang senjata. Dan ya memang walaupun pada waktu itu setiap tentara harus dilatih untuk tetap bisa menembakkan senjata. Tetapi Desmond Doss dari awal karena keyakinannya bahwa dia tidak mau mengambil nyawa, khususnya memegang senjata itu. Dia menolak untuk memegang senjata itu. Tetapi akhirnya dalam peraturan memang tetap boleh. Entah bagaimana dia tahu ada peraturan yang menyatakan bahwa dia tetap bisa. Dan ya memang akhirnya dia bisa, dia diterima di dalam pelatihan itu. Dan dia pun harus menghadapi tantangan karena dia diketawai oleh teman-teman sesama pelatihannya. Bahkan dia juga mungkin dibully, dia dipukuli, dia direndahkan akan apa yang dia percaya. Dan dia hanya bisa tetap bertahan untuk dia percaya bahwa dia mau pergi kepada medan peperangan. Itu bukan untuk mengambil nyawa, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Nah setelah itu akhirnya dia juga sempat diutus setelah dia melewati pelatihan. Dia sudah diutus jadi pasukan medis. Dia harus menghadapi peperangan yang nyata dan dia tidak memegang senjata. Bahkan karena dia adalah pasukan medis, dia menjadi target utama. Karena begitu musuh tahu dia adalah pasukan medis, dia yang menjadi target utama dari pasukan sniper. Karena dengan tumbangnya medis itu juga akan menurunkan moral dari satu kompi itu ya, satu pasukan itu. Karena ya jelas yang bisa menolong mereka, yang bisa membantu ketika mereka terluka adalah pasukan medis ini, tentara medis ini. Dan juga dia begitu dalam satu kesempatan Desmond Doss juga harus menghadapi satu kekecewaan besar di dalam peperangan itu. Karena dia punya satu teman yang juga membela dia selama masa pelatihan. Pada waktu dia dilatih untuk menjadi tentara. Ada satu teman yang begitu membela dia. Tetapi dalam peperangan itu, teman itu terluka. Tetapi Desmond Doss tidak bisa menyelamatkan dia. Dia tidak berhasil. Begitu banyak hal-hal yang akhirnya juga memberikan tantangan dia. Bukan hanya dari sejak pelatihannya dia, tetapi dalam peperangan itu sungguh dia melihat begitu banyak orang yang tumbang. Dan akhirnya bagaimanapun dia tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi akhirnya di tahun 1945 ketika pasukannya, kompinya itu sudah dibawa sampai menuju ke satu pulau yang namanya Pulau Okinawa. Di mana mereka mulai di dalam satu peperangan yang terkenal dengan nama Hacksaw Ridge. Mungkin saudara juga tahu bahwa ini akhirnya kemudian dibuat filmnya ya, berdasarkan cerita yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Di mana tempat ini adalah satu punggung bukit dan ada satu lereng-lereng curam, di mana mereka harus manjat dulu ke atasnya. Tapi kemudian ketika sampai di atas, pertahanan musuh itu begitu hebat dan begitu banyak pasukan yang jatuh akhirnya di tempat itu. Dan mereka benar-benar akhirnya dihabisi oleh pasukan Jepang. Sehingga pada satu titik di mana akhirnya mereka semua akhirnya diperintahkan untuk mundur. Desmond Doss yang sudah begitu melewati begitu banyak. Pada titik itu ada satu pilihan bagi Desmond Doss untuk tetap berada di sana ataupun akhirnya dia juga ikut mundur. Tetapi ketika dalam keadaan itu, ketika satu titik di mana dia mendengar teman-temannya
pasukan-pasukan yang jatuh berteriak minta tolong kepadanya. Tolong saya. Dalam diri Desmond Doss muncul satu kekuatan atas apa yang dia yakinkan. Bahwa dia datang ke dalam medan peperangan ini untuk menyelamatkan nyawa. Lalu dia mulai menolong. Dia mulai mencari mereka yang berteriak minta tolong. Dan dia mulai menolongi mereka satu persatu. Seorang diri. Ketika yang lain akhirnya sudah mundur dan turun dari lereng itu. Desmond Doss seorang diri semalam-malaman. Dia dengan tidak tahu secara pasti juga ya bagaimana dia. Tetapi memang ini juga ada perlindungan Tuhan. Dia seorang diri. Dalam waktu kurang lebih 12 jam semalaman itu, dia berhasil menolong sekitar 75 orang. Teman-teman dalam pasukannya yang terluka. Dan dia sendiri, seorang diri, mengikat temannya itu dan menurunkan, karena itu lereng yang tinggi. Dia menurunkan mereka satu persatu ke tempat yang aman. Dalam waktu itu, dalam semalam-malaman itu, dia berhasil menyelamatkan 75 orang. Dan dia ingat selama itu, dia hanya bisa berdoa. Dia katakan, Tuhan tolong aku, supaya aku bisa menyelamatkan satu orang lagi. Satu orang lagi. Pada akhirnya Desmond Doss juga menerima cedera akan ledakan granat. Dan akhirnya dia pergi. Dia bisa pulang karena cedera itu. Tetapi ada harga yang harus dia bayar juga. Selain cedera secara fisik. Jelas sekembalinya dari perang, Desmond Doss juga mengalami trauma akan perang itu. Yang disebut sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Bahkan sampai ia meninggal. Tetapi dia juga menerima penghargaan tertinggi. Karena dia diakui sudah menyelamatkan begitu banyak orang. Dan dia pada waktu dia menerima penghargaan, ini yang dia katakan. Dia katakan, I thank God for letting me do my part in this war and saving the lives of my fellow men. Dia katakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membiarkan dia untuk mengambil bagiannya di dalam perang ini. Supaya dia bisa menyelamatkan nyawa dari teman-teman seperjuangannya dia. Saudara, kita bisa melihat bagaimana seorang Desmond Doss yang sudah menerima kebenaran itu. Yang karena kepercayaannya dia kepada Tuhan. Apa yang dia yakinkan bahwa kita tidak mengambil nyawa orang lain. Itu menjadi salah satu perintah Tuhan yang dia percaya. Tetapi dia tetap melawan begitu banyak tantangan di dalam hidup dia. Di dalam perang bahkan. Di mana hidup dan mati itu tipis sekali batasannya. Tapi atas keyakinannya dia, akhirnya dia bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Tetapi itu juga adalah harga yang dia harus bayar. Sampai dia menerima cedera fisik dan juga secara mental, secara psikologis. Dia pun juga ada luka-luka yang harus dia bawa sampai akhirnya. Terlebih lagi saudara, kalau kita bisa pikirkan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi saudara dan saya. Untuk bisa menanggung kesalahan-kesalahan kita. Untuk bisa menanggung dosa-dosa kita. Supaya kita bisa hidup. Tuhan Yesuslah orang atau satu sosok yang menyelamatkan nyawa kita. Tapi itu dia tanggung dengan membayar dengan nyawanya. Dan dia juga harus punya bekas-bekas luka. Bahkan bekas-bekas luka itu yang dia tunjukkan. Walaupun di dalam tubuh kebangkitannya dia, bekas-bekas luka itu masih ada. Dan dia tunjukkan kepada Thomas sebagai bukti akan kebangkitannya. Setiap kita yang Tuhan sudah tebus,
kita dijanjikan akan satu kehidupan yang baru. Bahkan kehidupan yang berkemenangan. Tetapi memang mungkin sebagian dari kita ada bekas-bekas luka. Tetapi semua hal itu kita bisa tanggung di dalam Kristus. Karena Tuhan yang sudah menanggungnya bersama-sama dengan kita. Saudara, ini panggilan bagi setiap kita. Entah latar belakang saudara dipenuhi dengan begitu banyak bekas-bekas luka. Ataupun hal-hal yang saudara lakukan pada masa sekarang ini. Saudara, ini panggilan bagi setiap kita. Maukah saudara mengenal Tuhan Yesus? Maukah saudara mengenal pribadinya? Pribadi yang sudah mati bagi saudara dan saya. Karena ini adalah pribadi yang menjadi jalan kepada kebenaran. Ini adalah pribadi yang hidup. Ini adalah pribadi yang memberikan kita kemerdekaan. Yang memberikan kepada kita kebebasan. Karena kebenaran yang hanya kita temukan di dalam Dia akan membebaskan kita. Ini adalah pribadi yang bagi saudara, bagi kita semua, kita bisa menemukan, kita bisa beroleh hidup. Dan hidup yang penuh kemenangan atas masa lalu kita, atas kelemahan tubuh kita, atas luka-luka batin kita. Dan apapun itu yang kita tanggung. Maukah saudara mengenalnya? Maukah saudara menerima akan kebenaran yang Dia sampaikan? Ini tantangannya bagi kita semua. Mari saudara, saya akan tutup dengan satu doa. Tetapi ini undangan bagi setiap saudara. Ini undangan bagi setiap kita juga untuk mengingat kembali akan pengorbanan yang di atas kayu salib. Akan apa artinya kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap kita yang belum menerima ataupun yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Ya Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu bisa mengingatkan kepada kita kembali ya Tuhan. Apa artinya Tuhan kebangkitan itu bagi kita, bagi hidup kita. Dan bagaimana kita ya Tuhan bisa mempunyai hidup yang berkemenangan. Bagaimana kita bisa ya Tuhan ketika kita bagi saudara yang belum menerimanya. Ingatlah dan ketahuilah bahwa Tuhan mau setiap kita untuk bisa menerima kemerdekaan atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita, atas masa lalu kita. Dan juga ada satu kemerdekaan, ada satu kebebasan untuk kita untuk bisa melihat ada masa depan bagi setiap kita. Terlepas di mana kita sekarang berada. Apakah itu kita yang masih muda, yang masih parubaya ataupun yang sudah tua. Ada kekekalan, ada masa depan bagi kita semua. Ataupun bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, biarlah kita diingatkan kembali bahwa itu berarti ada kemenangan akan hidup kita. Bahwa apapun yang kita alami dulu, sekarang ataupun yang akan terjadi, yang akan kita alami nantinya. Kesemuanya itu memberikan arti kepada kita. Bahwa hidup kita itu penuh arti. Dan ketika kita sudah memegang kebenaran itu, apapun yang menjadi tantangan hidup kita, Tuhan, kami berdoa minta kekuatan daripada Engkau. Ketika kami hidup di dalam kebenaran ini, dunia ini sudah memberikan begitu banyak tantangan. Tapi Tuhan, kami minta Tuhan kekuatan yang datangnya dari Engkau. Supaya kita bisa menghidupi kebenaran ini. Supaya kita bisa tetap kuat Tuhan menghadapi begitu banyak tantangan akan kebenaran-kebenaran. Yang terus berusaha diputar balikan, yang terus berusaha dibelokkan. Yang terus berusaha diputar balikan kepada hal-hal yang tidak menjadi firman-Mu. Yang tidak berdasarkan kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kita bisa hidup di atas kebenaran yang hanya ada padamu. Dan ketika kita menerima hidup itu, kita bisa mempunyai hidup yang berkemenangan. Hidup
yang berdasarkan atas kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kebangkitan-Mu atas semua kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau bangkit bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah saudara, mari angkat tangan. Saya akan juga memberikan doa berkat bagi setiap saudara yang akan saya ambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Biarlah itu yang menjadi berkat bagi setiap saudara, bahwa saudara akan hidup. Karena Tuhan Yesus juga hidup di dalam saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara. Kembali kami ucapkan terima kasih. Biar saudara bisa menikmati hari istirahat ini, hari Minggu yang di mana saudara juga bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga saudara. Nah, biarlah kita akan bertemu kembali sampai minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat, mulai tanggal 22 April minggu depan. FNL dilaksanakan setiap Jumat pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-YouthSBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Bagi setiap member gereja ICA, rapat tahunan khusus bagi para member ICA akan diadakan melalui Zoom pada tanggal 24 April pukul 6.15 malam. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengirimkan email ke inquire@icasby.com. Kabar baik selanjutnya, sesuai dengan kondisi pandemi yang berangsur membaik, Anda tidak lagi memerlukan pendaftaran dan check-in untuk menghadiri ibadah hari Minggu di ICA. Beritahu teman-teman Anda ya. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.